Hey YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT, channel tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Videonya isinya daging semua bro. Kali ini saya akan mengajak Bro and Sis ke Banyumas. Kata Banyumas diyakini berasal dari cerita rakyat tentang adanya banyu atau air dan emas. Banyumas artinya air emas atau pohon dan air yang berharga. Apapun versi ceritanya, Banyumas memang memiliki keunikan yang menarik, terutama bagi generasi muda Banyumas. Atau Anda yang sedang bertugas di daerah Banyumas, berdagang, singgah, berwisata, atau mungkin memiliki bos, teman, bahkan pacar orang Banyumas. Yuk kenali bahasa dan budaya orang Banyumas. Yang pertama, dialek dan wilayah. Nyong beya anu kepriwe sih? Ajak lalet madang fisik. Itulah sebagian kalimat percakapan unik bahasa Banyumas, atau yang lebih dikenal sebagai bahasa ngapak. Meski masuk wilayah Jawa Tengah, bahasa Banyumas berbeda dengan bahasa Jawa Tengah lainnya. Pengucapan vokal pada bahasa Banyumasan, akhiran kata A tetap dibaca A, tidak diucapkan O. Bahasa ngapak digunakan oleh setengah penduduk Jawa Tengah, meliputi wilayah Tegal, Brebes, Cilacap, Pemalang, Pekalongan, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Keroya, Gombong, Kebumen, dan Wonosobo. Jadi, bahasa ngapak bukan hanya merujuk Banyumas dan Purwokerto, apalagi cuma Tegal. Bicara Banyumas adalah bicara plat R, daerah X Karisidenan Banyumas. Yang kedua, sejarah unik. Wilayah Banyumas memang unik karena posisinya berada di tengah antara budaya Jawa dan budaya Sunda. Pada masa kerajaan Galuh atau Pajajaran, wilayah Banyumas disebut Galuh Wetan atau Mancanegari Wetan. Sementara masa Mataram dan Surakarta menyebut Banyumas sebagai Mancanegara Kulon. Pada era kerajaan-kerajaan, rakyat Banyumas tidak pernah memberontak dan tidak ingin mendirikan kerajaan sendiri. Anehnya, kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Barat tidak terlalu memperebutkan wilayah Banyumas. Entah sengaja atau tidak, kerajaan-kerajaan itu membiarkan daerah Banyumas sebagai wilayah netral. Banyumas saat itu terbukti sukses mengatur rumah tangganya sendiri, dipimpin oleh para adipati, tumenggung, tokoh agama, dan pimpinan adat, mengelola wilayah layaknya daerah otonomi khusus. Yang ketiga, mandiri, bebas, dan seimbang. Mungkin karena wilayah Banyumas dibiarkan netral oleh kerajaan Jawa dan kerajaan Sunda selama ratusan tahun, situasi demikian membuat masyarakat Banyumas memiliki sifat lebih bebas, terbuka, mandiri, dan demokratis. Penduduk Banyumas juga lebih menyukai mengambil sebagian bahasa Sunda dan sebagian bahasa Jawa, kemudian mencampur dan membentuk bahasa baru tersendiri
daripada harus memilih bahasa Jawa atau bahasa Sunda. Orang Banyumas cenderung menghindari konflik dan konfrontasi langsung. Namun jika menilai sesuatu telah melampaui batas kemanusiaan, orang Banyumas akan maju paling depan. Tidak kenal takut siapapun lawan yang dihadapinya. Jika sudah demikian, orang Banyumas sangat sulit ditandingi dan pantang menyerah. Yang keempat, blak-blakan dan kesetaraan. Orang Banyumas memiliki karakter blakasuta atau blak-blakan, apa adanya, jujur tanpa basa-basi. Tidak mempedulikan status sosial dan budaya. Sistem kasta tidak berlaku bagi wong Banyumas. Mereka berkeyakinan bahwa semua makhluk hidup memiliki kedudukan yang sama di mata Tuhan. Wong Banyumas lebih suka menggalang sikap kesetaraan yang bersifat universal. Etika dibangun atas dasar kemanusiaan. Orang Banyumas juga suka menasehati dalam kebaikan dan keseimbangan. Filosofi ini dilambangkan dengan tokoh pewayangan Semar atau Ismaya. Keegaliteran wong Banyumas melahirkan prinsip menjunjung tinggi kerukunan dengan falsafah tinimbang pager wesi mendingan pager tai, suka bergotong royong dan kesetaraan tanpa sekat. Sikap egaliter diyakini akan menjauhkan individu dari sikap feodalisme yang mementingkan kedudukan, pangkat, dan harta sebagai patokan hubungan sosial. Akibat dari kesetaraan inilah masyarakat Banyumas lebih menonjolkan sikap suka humor, ngelawak, terkesan kurang serius, berbicara tanpa memandang siapa, di mana, dan kapan. Istilahnya ngomong gaya pengenyongan, sembelotongan, atau gelewean alias kebanyakan bercanda. Demi suatu keakraban sesama orang Banyumas, terkadang batas etika orang lain diabaikan. Akibatnya orang Banyumas dianggap remeh atau kurang diperhitungkan oleh masyarakat berkultur feodal. Yang kelima, anti bully dan berprestasi. Karakter orang Banyumas yang egaliter merupakan sisi positif sehingga jarang ada kasus orang Banyumas merendahkan atau mengolok-olok bahasa dan suku lain. Karena itulah daerah Banyumas merupakan tempat tinggal yang ideal bagi berbagai etnis dan keyakinan. Namun demikian, Banyumas telah terbukti melahirkan banyak pemimpin besar yang mempengaruhi perjalanan sejarah bangsa Indonesia, bahkan dunia. Gewonge mbok Rika urung ngerti. Oke bro and sis, udah mulai kenal dan paham kan apa itu Banyumas? Dan bagaimana sebaiknya berinteraksi atau hidup berdampingan dengan wong Banyumas?
Yang jelas orang Banyumas itu sing lanang gagah ganteng, sing wadon ayu kinul-kinul. Kepenak nggo brayan urip, nguripe rikayem tentrem lahir batin pokoke.